Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kehadiran Allah. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Teman-teman mahasiswa yang saya hormati, yang saya banggakan, pada pertemuan kedua ini saya akan sedikit membahas tentang lanjutan perkuliahan minggu lalu. Salah satunya adalah tujuan mempelajari pengantar hukum Indonesia. Kalau kita berbicara tentang pengantar hukum Indonesia, ini adalah mata kuliah yang berobjekkan hukum yang sekarang berlaku di Indonesia, atau dikenal dengan istilah hukum positif, ya. Lalu kemudian apa tujuan kita mempelajari? Ada beberapa hal. Yang pertama adalah kita mengetahui macam-macam hukum di Indonesia. Itu yang saya sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya, pada sesi pertama yang lalu. Misalnya ada hukum pidana, ada hukum perdata, ada hukum tata negara, dan seterusnya. Banyak sekali itu, termasuk hukum Islam. Yang kedua adalah kita ingin mengetahui tentang perbuatan-perbuatan apa yang harus dilakukan, yang wajib dilakukan, yang dilarang, serta yang diperbolehkan menurut hukum di Indonesia. Boleh di Indonesia belum tentu boleh di negara lain, begitu juga sebaliknya. Jadi untuk memahami itu kita mempelajari pengantar hukum Indonesia. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Lalu kemudian kita juga mengetahui tentang kedudukan, hak, kewajiban bagi setiap orang dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Jadi setiap orang itu punya hak dan tentu saja dia memiliki kewajiban. Kalau kita baca Undang-Undang Dasar 1945, di sana ada hak kita sebagai warga negara, juga ada kewajiban kita sebagai warga negara. Lalu kemudian yang berikutnya adalah poin yang keempat tentang macam-macam lembaga penyelenggara negara di Indonesia. Ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif, ya. Atau ya ada lembaga-lembaga lainnya yang diakui, apalagi di Indonesia ini banyak sekali, ya, termasuk lembaga-lembaga independen, KPK misalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi, atau KPU, ya banyak sekali itu, ya, lembaga-lembaga yang ya independen tapi di sisi lain disebut dengan istilah komisi. Nanti untuk masalah komisi itu bisa diperdebatkan. Lalu kemudian kita juga mengetahui tentang prosedur di dalam melaksanakan hukum, ya, acara peradilan maupun birokrasi di dalam bernegara, ya, menurut hukum positif di Indonesia. Apakah tentang perizinan, ya, izin usaha atau izin-izin lainnya. Jadi 5 poin ini yang menjadi hal penting tujuan kita mempelajari pengantar hukum di Indonesia. Itu, ya, untuk pengantar hukum Indonesia sebagai pendahuluan. Yang kedua, kita coba diskusikan tentang sejarah tata hukum di Indonesia. Kalau kita bicara sejarah, tentu kita bicara historis, ya, yang berarti sesuatu yang dulu pernah terjadi, lalu kemudian kejadian-kejadian itu dicatatkan dan dianggap penting untuk diketahui, diingat, dan dipahami, serta dijadikan sebagai pelajaran di masa yang akan datang. Nah, bila kita berbicara tentang sejarah tata hukum di Indonesia, tentu kita harus mengetahui sejarah Indonesia di masa lampau. Tentu saja sebelum-sebelumnya kita banyak sekali membahas tentang Nusantara misalnya, atau di dalam satu buku yang ditulis oleh Arisio Santos itu tentang Atlantis yang hilang. Dia menyatakan tentang bagaimana Plato berbicara tentang suatu negara yang adil, makmur, dan sejahtera itu, lalu kemudian diteliti dan ternyata diidentifikasi dalam bukunya, dalam penelitiannya yang dilakukan selama 30 tahun itu, mengidentifikasi bahwa Atlantis yang hilang itu adalah Indonesia. Nah, ini juga sejarah. Jadi kita perlu mengetahui secara umum, karena ini hanya pengantar, tentang sejarah tata hukum di Indonesia untuk mengetahui hukum, ya, yang berlaku di Indonesia di masa lalu. Jadi jangan kita tidak mengetahui bahwa oh dulu ternyata pernah kejadian seperti ini, dulu pernah juga kejadian kudeta, dulu pernah juga kejadian
perubahan konstitusi atau perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau teman-teman belajar Pancasila tentu berbicara tentang historis Pancasila itu sendiri, dan kalau kita berbicara tentang Pancasila sebagai dasar negara, tentu kita berbicara tentang bagaimana konsep hukum di masa lalu. Nah, kalau melihat kurun waktunya, secara umum saya menyampaikan tentang fase-fase ya, fase-fase tata hukum di Indonesia menurut waktunya. Ada fase prakolonial, nah itu kita kenal dengan istilah-istilah kerajaan-kerajaan di masa lalu. Kalau kita belajar sejarah Indonesia, saya pernah lihat buku, nggak baca, saya lihat buku ada 12 jilid yang lebih kurang tingginya 1 meter, bukunya aja, dan dibeli harus 1 jilid. Itu dimulai dari zaman batu, harganya mahal ya, kayaknya nggak saya beli. Itu fase prakolonial. Oh, prakolonial itu fase apa? Fase prakolonial itu adalah fase kerajaan. Sebelum kerajaan apa? Oh, jadi dibahas secara detail sekali dari awal sampai Indonesia pada saat ini. Nah, fase prakolonial ini kita berbicara tentang ya individu juga, tetapi kalau kita membaca satu persatu buku-buku yang saya sampaikan tadi itu luar biasa sekali bagaimana hukum aturan-aturan yang berlaku di masa lalu itu fase prakolonial. Lalu kemudian yang kedua ada fase kolonial. Fase kolonial itu yang pertama adalah masa VOC ya. Jadi masa VOC itu, kalau ada yang mengatakan bahwa Indonesia dijajah 3,5 abad, nah ini perlu didiskusikan lagi, karena memang orang hukum itu harus melihat dari dua sisi. Jangan hanya kemudian oh kayaknya Indonesia ini memang dijajah 3,5 abad. Dicek lagi, kenapa? Karena orang Belanda nggak mengakui pernah menjajah 3,5 abad. Karena masa VOC 1602 itu bukan Belanda sebagai negara, tetapi adalah Belanda dalam perspektif perusahaan ya. Company itu yang kita kenal dengan istilah company. Company itu kalau dilihat definisinya lagi bukan Belanda, tetapi oleh bangsa Indonesia di masa lalu, oleh orang Indonesia di masa lalu, company itu adalah Belanda. Padahal company itu adalah perusahaan sebenarnya. Nanti teman-teman bisa baca lebih lanjut lagi. Nah, masa VOC itu adalah masa perusahaannya Belanda datang ke Indonesia. Mungkin kalau dikenal dengan istilah hari ini bisa jadi badan usaha milik negaranya Belanda di masa itu. Tetapi itu hanya berjalan lebih kurang 200 tahun ya. Wah, hanya 200 tahun itu berapa generasi itu. Tetapi itu dilakukan oleh VOC, lalu kemudian VOC ini bangkrut karena banyak yang korupsi ya, karena banyak yang memanfaatkan jabatan. Ya, kalau kita lihat situasinya ya dengan kondisi Indonesia ya banyak juga yang memanfaatkan jabatan. Kalau dianggap itu sebagai warisan Belanda ya perdebatan lagi gitu. Lalu kemudian karena VOC bangkrut diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda. Itulah dia. Tahun 1800 itu pemerintah Hindia Belanda mengambil alih company itu, perusahaan itu VOC 1800 sampai 1942. Ini masa pemerintah Hindia Belanda. Di masa VOC plus masa pemerintah Hindia Belanda inilah kemudian hukum berlaku di tengah-tengah masyarakat dengan aturan-aturan. Ya, kalau dibaca aturannya misalnya ada pembagian kelompok pribumi ya, ada kelompok timur asing, ada kelompok Eropa gitu, atau orang Belanda. Itu perlakuan hukumnya itu berbeda. Beda dengan Indonesia hari ini yang perlakuan hukumnya itu adalah equal atau dikenal dengan istilah persamaan di muka hukum. Nah, dalam masa pemerintah Hindia Belanda itu banyak sekali istilah-istilah hukum, misalnya reglement misalnya, atau Indigestats-Girling gitu ya. Jadi ini aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda kepada warga negara Indonesia, waktu itu belum warga negara Indonesia, dikenal dengan istilah jajahan Hindia Belanda ya. Bahkan kalau kita ingin membesarkan hati kita, Indonesia dulu pernah masuk Piala Dunia gitu, tapi masih di bawah jajahan Hindia Belanda, belum Indonesia yang kita kenal pada saat ini. Lalu kemudian
pada tahun 1942 itu pemerintah Jepang masuk dengan dengan meyakinkan warga negara Indonesia bahwa Jepang itu adalah cahaya Asia, ya, Jepang pelindung Asia, ya, Jepang pemimpin Asia gitu. Jadi Jepang hadir, lalu kemudian Jepang mengambil alih wilayah Indonesia karena Belanda kalah pada waktu itu. Lalu kemudian pada masa Jepang ini tidak banyak sekali berlaku perubahan-perubahan aturan karena orang Jepang tidak pandai banyak aturan, ya. Orang Jepang itu punya karakter disiplin, dia tidak banyak-banyak aturan tapi komitmen gitu. Maka membangun peradaban orang Jepang itu kan luar biasa. Orang Jepang itu jujur, orang Jepang itu ulet gitu ya. Kalau kita pelajari bagaimana karakter orang Jepang itu memang luar biasa sekali. Banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari orang Jepang itu. Lalu kemudian pada saat Indonesia merdeka dikenal dengan istilah fase kemerdekaan. Kemudian dikenal lagi dengan istilah masa Orde Lama. Orde Lama itu tahun 45 sampai 1950 kalau kita lihat sejarah pemberlakuan hukum Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, itu adalah masa-masa pergerakan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Banyak sekali aturan-aturan yang memang tidak berjalan dengan semestinya. Misalnya terjadi pemberontakan Musso gitu ya, terjadi pemberontakan PKI oleh Musso, itu langsung dieksekusi dan seterusnya tanpa proses peradilan. Lalu kemudian ada periode 1950 sampai 1959. Nah, 50 sampai 59 ini setelah Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat lalu digabungkan menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu juga berlaku. Dan di tahun 1956 Muhammad Hatta mengundurkan diri menjadi wakil presiden, ya. Awalnya jadi wakil presiden lalu mengundurkan diri, lalu kemudian Soekarno lah menjadi presiden dari awal 1945 dan dinobatkan sebagai presiden seumur hidup tahun 1956 itu. Nah, dianggap ya pada waktu itu Soekarno dianggap sebagai paduka yang mulia gitu ya. Istilah-istilah itu dikemukakan pada masa itu. Hukum yang berlaku bagaimana? Banyak perubahan-perubahan, termasuk perubahan ketatanegaraan. Nanti teman-teman bisa pelajari bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu dirubah menjadi Undang-Undang Dasar sementara dan seterusnya. Lalu kemudian Soekarno meminta anggota konstituante yang pada tahun 1955 dipilih, yang terdiri atas pemenangnya itu PNI-nya Soekarno, lalu kemudian ada Masyumi, ada NU, dan ada Partai PKI pada waktu itu. Soekarno meminta kepada anggota DPR pada waktu itu untuk membuat undang-undang dasar yang baru. Lalu kemudian tidak terjadi kesepakatan sehingga Soekarno mengembalikan kepada Undang-Undang Dasar 1945 itu. Lalu kemudian di periode berikutnya 1959 sampai dengan 1965 yang kita kenal dengan 65 itu puncaknya Partai Komunis Indonesia melakukan pemberontakan berdasarkan catatan-catatan sejarah bahwa ada faksi-faksi, ada kelompok-kelompok ya. Lalu kemudian dispesifikkan oleh Soekarno dengan Nasakom, nasionalis, agama dan komunis. Ada kelompok-kelompok nasionalis, itulah PNI. Lalu kemudian ada kelompok-kelompok agama, itulah dari Masyumi, dari NU ya. Walaupun pada periode itu Soekarno membubarkan Partai Masyumi, lalu membubarkan Partai Murba. Partai Murba itu musyawarah rakyat banyak didirikan oleh Tan Malaka. Tan Malaka itu salah satu gurunya Soekarno, banyak sekali Soekarno belajar kepada Tan Malaka. Lalu kemudian Partai Murba juga dibubarkan yang dipimpin oleh Khairul Saleh. Ingat nama Khairul Saleh ini kita ingat dengan peristiwa Rengas Dengklok 16 Agustus 1945 ketika kelompok pemuda meminta Soekarno dan Hatta lalu menculik ke Rengas Dengklok untuk kemudian memaksa kedua orang ini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Nah, pada masa itu dianggap oleh beberapa catatan bahwa Soekarno otoriter, tidak memiliki wakil presiden. Lalu kemudian banyak sekali isu-isu yang beredar bahwa akan ada kudeta dan seterusnya, sehingga puncaknya terjadilah pada tahun 1965
pemberontakan 30 September yang dikenal dengan istilah G30 SPKI atau oleh Soekarno dikenal dengan istilah Gestapo. Nah, ini periode konsep hukum juga berubah-ubah, termasuk konsep tata negara yang awalnya tidak ada Perdana Menteri di masa-masa Orde Baru Indonesia Merdeka 1945 sampai dengan 1965 ini ada fase di mana ada menteri ya, ada Perdana Menteri. Pada waktu itu ada Perdana Menteri Hatta, ada siapa namanya Sultan Syahrir, ada Sukiman ya. Jadi ini konsep tata negara, nanti teman-teman akan mempelajari lebih lanjut tentang itu. Lalu kemudian itu di masa Orde Lama. Istilah Orde Lama ini muncul setelah munculnya Orde Baru. Nah, dimulai setelah G30 SPKI, terjadi pergantian pemerintah Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto yang kontroversi dikenal dengan istilah Surat Perintah 11 Maret 1966 yang disebut dengan Super Semar ya. Jadi kalau kita berbicara tentang Super Semar memang tidak habis-habis. Lalu bagaimana pergeseran antara kepemimpinan Soekarno yang awalnya dijadikan sebagai presiden seumur hidup, lalu kemudian pada saat dia menyampaikan pidato pertanggungjawabannya sebagai presiden dengan judul pidatonya Naga Suara itu ditolak oleh parlemen, ditolak oleh DPR MPR, lalu kemudian diminta kepada Soeharto untuk ya berdasarkan Super Semar diminta untuk menjadi pejabat presiden. Presidennya pada waktu itu masih Soekarno. Lalu kemudian dalam periode 1 tahun itu terjadi perubahan, lalu kemudian Soeharto dipilih menjadi presiden pada waktu itu. Nah, kalau kita berbicara tentang hukum atau politik pada masa Orde Baru, memang kita kenal istilah misalnya garis-garis besar haluan negara, bagaimana peran fungsi MPR itu sangat penting karena dianggap sebagai lembaga tertinggi negara misalnya. Lalu kemudian ada istilah rencana pembangunan, lalu kemudian ada kebijakan-kebijakan hukum. Nanti teman-teman akan pelajari lebih spesifik, misalnya investasi gitu ya, penanaman modal asing, bagaimana itu bisa menjadi undang-undang, lalu kemudian Amerika mengambil alih PT Freeport yang ya PT Freeport itu emas ya, gunung emas yang digeruk oleh Amerika Serikat berdasarkan undang-undang penanaman modal asing yang sampai hari ini masih berlaku, dan dalam waktu yang tidak terlalu lama ini seharusnya sudah habis masa berlakunya. Nah, ini kebijakan-kebijakan hukum yang berpengaruh terhadap bangsa dan negara Indonesia ini dalam jangka waktu 10, 20, 30 tahun. Lalu kemudian kebijakan-kebijakan Soeharto banyak ya berkaitan dengan konsep hukum, meskipun secara demokrasi pemilihan presiden dianggap tanda kutip walaupun dianggap demokrasi tetapi ya dikondisikan gitu ya, sehingga Soeharto menjadi presiden selama lebih kurang 32 tahun. Nah, kebijakan-kebijakan ini nanti akan terjadi perubahan, bagaimana kemudian presiden itu karena sejarah masa lalu akhirnya dikeluarkanlah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 itu menyatakan, salah satu poinnya menyatakan bahwa presiden hanya memiliki jabatan 2 periode, 5 tahun dan maksimal hanya 2 periode misalnya begitu. Nah, itu hukum yang berlaku di masa-masa Orde Baru. Kalau dianggap sebagai keadilan, mungkin banyak yang menganggap tidak adil, tapi kalau dianggap misalnya tentang kepastian hukum, banyak sekali berbicara tentang kepastian hukum karena ada konsep Petrus pada waktu itu, penembak misterius, jadi tanpa proses peradilan. Nah, bahkan belakangan ini kalau dikenal seharusnya hukum itu melalui proses peradilan. Nah, ternyata di masa pemerintahan Orde Baru ataupun Orde Lama banyak yang tidak melalui proses peradilan. Misalnya G30 SPKI, orang-orang PKI itu tidak semuanya dilakukan proses peradilan misalnya, langsung dieksekusi. Masa di pemerintahan Soekarno juga banyak yang dilakukan yang menjadi tahanan-tahanan
ya mungkin dikenal dengan istilah tahanan politik. Bagaimana Muhammad Nasir ditahan, bagaimana Hamka ditahan, bagaimana Sultan Syahrir ditahan. Banyak orang-orang ditahan yang dianggap itu sebagai lawan politiknya Soekarno. Di masa Soeharto juga terjadi hal yang sama, ya. Bisa dibaca lebih spesifik bagaimana misalnya terjadi adanya kebijakan-kebijakan Petrus menembak misterius terhadap orang-orang yang melakukan perampokan. Ya, di satu sisi memberikan kepastian hukum, tapi bagi masyarakat yang lain menyatakan itu tidak melalui proses hukum gitu ya. Tapi pada waktu itu tetap berjalan sampailah masa periode Orde Baru ini berakhir. Saya kira itu sesi kedua tentang sejarah, karena kalau kita berbicara sejarah Indonesia ini nggak habis ya, lama. Makanya yang saya sampaikan ini adalah hal-hal yang bersifat umum, yang tentu saja teman-teman, saya harapkan teman-teman mahasiswa bisa membacanya lebih banyak lagi tentang itu. Bagaimana hukum yang berlaku di masa itu, banyak sekali buku-buku, tapi banyak buku-buku lepas. Karena kalau kita berbicara tentang sejarah hukum di Indonesia, ya tentu kita baca satu-satu, dan itu menjadi apa namanya sesuatu hal yang sangat banyak sekali referensinya, sehingga tidak memungkinkan untuk disampaikan dalam satu mata kuliah di satu pertemuan gitu ya. Saya kira itu nanti di sesi ketiga saya akan menyampaikan tentang sejarah hukum pada masa reformasi sampai sekarang yang kita rasakan. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.